Diangeti Bu. Sekali lagi diangeti dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala furqana ala abdihil liyakuna lil alamina nazira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dumateng para kiai, para sesepuh, wabil khusus Ketua Muslimat Sido Kepung, Ibunda Umi Barokah, Ustadzah Umi Barokah, dan seluruh pengurus Muslimat NU Sido Kepung, juga kepada Bu Rusmini selaku Ketua Yasinta dan segenap pengurus Yasinta, dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, yang insya Allah hatinya selalu adem ayem kersane Gusti Allah. Amin. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, sebagai sesama santri semesta, mari kita sadari bahwa setiap hembusan nafas kita pada malam hari ini adalah energi yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Sang Maha Sumber, Al-Hayyu, yang menghidupkan setiap sel tubuh kita. Tanpa suplai darinya kita tidak akan mungkin bisa melangkah ke masjid ini. Betul? Betul. Maka mari kita getarkan hati kita ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai apa? Sebagai bentuk pengakuan bahwa seluruh daya dan kekuatan kita hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Beliau adalah utusan Allah, sang pembawa risalah, yang menjadi penyambung antara langit dan bumi. Jika Al-Quran adalah petunjuk yang maha dahsyat, maka Rasulullah adalah yang menyampaikan frekuensi hidayah itu kepada kita dengan penuh kelembutan. Lewat beliaulah sinyal-sinyal kebenaran itu sampai ke telinga kita dan hati kita hingga detik ini. Mari kita haturkan sholawat terbaik kepada Rasulullah. Walaupun tadi sudah sholawatan dengan sangat sahdu, saya dengarkan tadi di sekretariat, Masya Allah, ibu-ibu ini kalau sholawatan, Masya Allah. Apalagi muslimat ya, ini karena sudah didawamkan, karena sudah dibiasakan. Kalau tidak biasa, tidak mungkin sholawatannya merdu, terasa sejuk ke dalam hati yang paling dalam. Kita ulang lagi, Bu. Kita salawat bersama-sama pada baginda Rasulullah, pembawa risalah untuk kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat ini antena batin kita semakin jernih untuk mendapatkan pancaran nur ilahi, yaitu nur Al-Quran di malam nuzulul Quran ini. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, lanjut napa cukup? Baik. Ibu-ibu sekalian, mohon izin, santai mawon, jadi biar tidak terasa ya. Saya duduk di sini di depan panjenengan sedoyo bukan sebagai guru, bukan sebagai penceramah, apalagi pemberi tausiah apa itu namanya. Izinkan saya di sini, keseharian saya tadi sudah disampaikan sama pembawa acara, saya ini sebenarnya dosen fisika. Lah dosen fisika kok dikongkon ngisi nuzulul Quran, yang bisa menjawab Bu Andre alias Bu Rusmini. Jawaban dewe Bu Andre, kenapa dosen fisika kok disuruh ngisi nuzulul Quran? Tapi insya Allah malam hari ini izinkan
saya duduk di sini di depan panjenengan semua sebagai santri semesta. Apa maksudnya? Sekali lagi di sini tidak ada penceramah, tidak ada guru, tidak ada siapapun. Kita duduk di masjid ini bersama-sama menjadi santri semesta. Allah sendirilah langsung yang akan memberikan ilmunya pada malam hari ini. Kebetulan Allah mentakdirkan saya yang diminta untuk membawa sharing informasi-informasi penting yang insya Allah sudah kami siapkan. Siap nggih Bapak Ibu? Ibu-ibu nggih? Siap nggih? Pelan-pelan mawon. Ibu-ibu sekalian, tema kita pada malam hari ini seperti yang sudah tertulis, menyongsong nuzulul Quran dengan totalitas kesadaran jiwa. Wah, apa iki Pak Abu? Temanya kok jadi totalitas kesadaran jiwa. Apa ya? Perasaan si jenenge nuzulul Quran niku ya berkatan, makan-makan, tumpengan, gitu kan. Ini kok totalitas kesadaran jiwa ini apa? Baik, kita akan urai. Karena apa? Seringkali kita itu baca Al-Quran, ibu-ibu semua, itu hanya di lisan, Bapak Ibu. Kalau disuruh tadarus, coba saya tanya sekarang, panjenengan ini sudah berapa kali hatam ini puasanya? Coba angkat tangan, saya mau kenalan ini. Yang sudah hatam 3 kali siapa? Angkat tangan. Belum Pak. Tuh, sian separuh iki sian jalan nih. Oke, tak turun no titik. Yang sudah hatam 2 kali angkat tangan. Aduh, Pak. Aku kisik repot Ustaz. Masih repot nyiapkan sahur, masih repot nyiapkan bukolers nggih Ibu-ibu nggih. Oh nggih, gak sempat nggih. Yang hatam 1 kali. Oh, sudah ada di belakang itu. Kayaknya takmir kudu nyediakan hadiah ini untuk yang sudah hatam di belakang ini. Nah, yang menjadi pertanyaan ibu-ibu sekalian, baca Al-Quran itu yang pertama itu adalah tilawah. Dengan baca saja sebenarnya hati sudah terasa tenang Ibu. Tetapi hanya dengan membaca saja tanpa memahami apa kandungan Al-Quran itu, maka petunjuk itu tidak bisa maksimal. Sekarang saya tanya, siapa dari panjenengan semua yang sudah berpuasa? Ini kayaknya di depan saya hampir mayoritas ini kayaknya sudah mengalami puasa lebih dari 40 tahun. Leres nggih? Leres nggih? Puasanya sudah berapa tahun ibu-ibu ini rata-rata ini? Yang puasanya sudah sampai 50 tahun, angkat tangan ibu-ibu. Banyak di belakang ya. Rata-rata gitu, ada sedikit sebagian yang mungkin baru 10 tahun, 12 tahun. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah puasa kita sudah mampu membuat kita gak tersinggungan? Disindir titik, dilirik titik, gak mangkelan. Masih begitu ibu-ibu? Wis 50 tahun loh poso. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita puasa di bulan Ramadan yang seringkali diungkapkan oleh para ustadz, para ulama, para kiai. Biasanya kalau ceramah mesti apa ibu? Mesti Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah, panjenengan semua dengan saya pribadi juga disuruh puasa untuk apa Bapak Ibu? Tujuannya agar kita bertakwa, tattaqun. Itu tujuan puasa. Tetapi penyebab kenapa Allah memerintahkan kita puasa di bulan Ramadan bukan itu. Kira-kira yang mana ibu-ibu sekalian? Di Al-Baqarah 185. Kalau yang tadi 183. Ayo. Yang ini ki baca Al-Qur'an hanya sekedar tadarusan. Katanya tadarusan. Baca Al-Qur'an karena sudah hatam berapa kali Loh, takok aku 5 gitu. Nggak apa-apa itu api, tapi kalau kita nggak ngerti apa isi kandungannya, bagaimana kita bisa tahu isi kitab kita itu? Al-Baqarah 185 mengatakan apa ibu sekalian?
Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah. Apa yang dipesankan Allah di situ? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu unzila fil Quran, adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, kata Allah, sebagai petunjuk kepada seluruh manusia, tak terkecuali, bukan hanya untuk ibu-ibu muslimat, bukan hanya untuk ibu-ibu yasinta, tetapi untuk seluruh manusia. Saya bocorkan Ibu. Nah, ini untungnya dosen fisika disuruh duduk untuk ngasih informasi. Penelitian canggih sekarang itu, teknologi itu mutakhir sekarang ini, itu penemunya itu bukan orang-orang muslim. Penemunya itu orang-orang non muslim. Para ilmuwan hebat itu rata-rata bukan non muslim, tetapi mereka meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah, wahyu dari Allah, yang kemudian mereka pelajari isi kandungannya. Ternyata di dalam Al-Quran itu banyak petunjuk-petunjuk, rahasia-rahasia alam semesta yang belum terungkap. Jadi mereka yang buka, ibu sekalian. Makanya kita lihat ini lampu ini, lampu ini api Bu, api, makanya mesti megah. Soalnya jamaah wonge api-api kabeh, amin Ibu ya. Siapa penemunya? Bukan orang Islam, bukan. Tetapi kenapa kita yang orang Islam sendiri ini yo gak ero isine Al-Qur'an nopo iku gak ero. Nah, ini muhasabah. Mari malam nuzulul Quran ini kita jadikan momentum untuk ini, ibu-ibu sekalian. Al-Quran kita tingkatkan, tidak hanya kita hatam berjuz-juz, tetapi walaupun hanya 1 juz, selama 1 bulan kita mulai memahami isi Al-Quran itu apa. Lanjut ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian, dalam ilmu fisika yang saya pelajari, kalau kita mau dengerin radio, ibu-ibu tahu radio nggak? Radio, supaya suaranya jernih itu biasanya gimana Bu? Caranya Bu, radio itu biar suaranya jernih, pakai anten. Setelah itu apa? Diputer itu ya tombolnya. Nah itu tuningnya itu diputer. Dicari apanya Bu? Frekuensinya. Ono tulisannya berapa hertz. Sekarang saya tanya, ini yang biasanya dengerin apa? Kalau di Sidoarjo dengerin apa biasanya? Karutat, aku senengane saiki nonton TikTok ya. Sekarang radio kak zaman bahula itu. Saiki TikTok sing didelok. Oke, TikTok scroll. Itu sebenarnya kita ngepaskan frekuensi kalau dalam bahasa fisika. Frekuensi itu sambungan. Sering kan kita sehari-hari ibu-ibu itu kalau lagi enak gitu, aku kok enak ya sama sampean ya, kayaknya kita sohib, kayaknya kita sefrekuensi, enak ya duduk-duduk, biasa gitu ibu-ibu nggih. Ada juga kadang kita duduk kok gak enak ya, ada apa ya. Nah itu namanya tuning, karena diri manusia itu memancarkan energi. Ketika memancarkan energi itu memancarkan frekuensi gitu. Nah frekuensi inilah yang menangkap. Nah Al-Quran juga begitu. Itu kalamullah, wahyu Allah yang akan diturunkan kepada kita semua lewat Nabi Muhammad SAW, yang kemudian termaktub dalam Al-Quran yang kita sebut mushaf. Tapi pertanyaannya, apakah ketika sudah baca Al-Quran sudah dapat petunjuk hati kita ini? Nah ini pertanyaannya. Kalau nggak pas frekuensinya, biasanya radio itu gimana suaranya Bu? Kemeresek. Kalau TV itu biasanya kalau nggak pas apa? Kapur, wusus gitu. Nah kalau sudah tuningnya pas, kelak langsung nyalanya terang, suaranya jernih, gitu. Jadi kalau hatiku kok sik sumpek kayak, kok sik mangkel, itu artinya bahwa hati kita belum mendapatkan petunjuk Al-Quran. Ini harus kita introspeksi sekarang. Malam ini mari kita refleksi.
Untuk saya pribadi, lah Ustaz sendiri gimana? Wis suci tak ini, boten lebih parah dari panjenengan masihan. Makanya no, duduk di sini itu ngajak bersama-sama, ada informasi di sini. Mari, tujuan malam hari ini refleksi dalam rangka apa ibu-ibu tadi? Biar kemeresek hati, biar kabur-kabure hati itu mulai pelan-pelan dihapus. Gimana caranya? Nah, ini yang akan kita pelajari, yang akan kita diskusikan. Nah, pas lagi kita tadarus, ada nggak pas lagi baca Al-Quran yang kita sebut tadarus kepikiran? Loh, tadi komporku wis dimatiin dorong ya? Ada nggak yang begitu? Guyu, ketok wong ya ono. Ya bener ya. Saya tanya, coba buru-buru nok masjid. Oh, biasanya subuh-subuh itu kalau habis subuhan, di sini ada beberapa bunda-bunda itu mesti tadarusan. Saya talah, komporku wis dimatiin. Padahal ini di menghadap Al-Quran lagi baca ini. Ya satu, ya ngaku toh. Pas lagi sholawatan, duh, cucianku di jemuran durung diangkat deh. Leres ibu? Aduh ya Allah, nang di Rasulullah hilang misalnya, gitu kan? Itu sering terjadi. Itu namanya noise kalau dalam bahasa sainnya, gangguan. Kenapa bu? Gangguan. Bahasanya noise. Opo noise? Gangguan lah wis babu angel-angel. Nggih kula kenalkan istilah mawon. Gangguan hati. Berikutnya, yang paling sering biasanya kita dapat noise hati itu di mana ibu-ibu? Yang paling sering? WhatsApp. Apa lagi? Ya, di WhatsApp. Loh, kok ibu ini pamer foto takjilnya ya? Larang BE. Gitu kan? Gak kerasa, iya kan? Itu namanya gangguan. Itulah yang sekali lagi membuat Al-Quran itu tidak bisa masuk ke dalam hati kita, menjadi hudal, gitu. Tidak menjadi petunjuk. Nah, baik, selanjutnya ibu-ibu sekalian, Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis mengatakan, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Setan itu lari di aliran darah. Air Bukhari ini. Jadi ternyata setan itu ibu sekalian, itu masuk di peredaran darah kita. Ini Rasulullah loh saya ngomong. Saya cuma ngutip gitu aja. Makanya kita disuruh puasa gitu. Jadi puasa ternyata perintah. Kenapa tadi puasa di yang ayat berapa tadi? 185 tadi. Katanya Allah melanjutkan apa tadi? Setelah apa tadi? Diulang tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk petunjuk pada seluruh manusia, dan penjelasan petunjuk itu serta pembeda antara hak dan batil. Jadi kalau kita sudah bersama Al-Quran tahunan ternyata si durung iso medakan mana yang hak dan yang batil, berarti Al-Qurannya belum menjadi petunjuk, hanya sekedar bacaan. Berikutnya apa? Setelah itu apa? Gak hafal ya. Gimana bu? Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Jika engkau memasuki bulan itu, berpuasalah. Itu kata Allah. Jadi kita disuruh perintah puasa ini bukan karena untuk menjadi takwa, tetapi karena bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Kalau hanya untuk puasa di luar Ramadan bisa ibu-ibu? Bisa. Biasanya puasa apa? Senin Kemis. Apa lagi? Ayyumul Bait. Apa lagi? Ada yang puasa setengah hari, mulai subuh nggak makan sampai jam 12 siang. Apa ya? Diet. Ya, intermittent fasting. Ketahuan modelnya, tapi enggak apa-apa ibu-ibu, itu sehat. Itu penelitiannya ada, itu namanya autofagi dan sebagainya. Bagus. Jadi puasa itu sehat. Nah, kenapa, apa hubungannya? La'allakum tattaqun tadi, untuk menjadi takwa agar mendapat petunjuk dari Allah disuruh puasa, kan begitu. Ternyata jawabannya adalah
Karena ketika perut kita lapar, energi syahwat kita akan turun. Disitulah sinyal Al-Quran baru bisa masuk dengan jernih ya. Ini Al-Quran, Bu, bukan kata saya, ini saya cuma ngutip begitu saja. Kan saya ini murid adik-adiknya panjenengan semua, hanya di sini berbagi informasi mawon. Kalau kita sadar jiwa, Ramadan cuma dapat lapar, tapi setelan radio kita, batin kita akan tetap kemeresek. Jadi kalau jiwa kita tidak nyadari itu, maka kita akan tetap kemeresek. Kalau sudah kemeresek apa, Bu Ibu sekalian? Nuzulul Quran ini sekali lagi hanya ritual, hanya peringatan, tidak memberi dampak ruhani untuk kita. Lanjut Ibu-ibu sekalian. Berikutnya ada istilah dalam fisika lagi namanya resonansi. Kalau resonansi gini Ibu-ibu, tadi kan ada frekuensi nggih? Frekuensi. Kalau resonansi itu ada dua benda yang frekuensinya sama ikut bergetar. Nah gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi panjenengan itu ngubah tuningnya TV atau radio, kalau sudah ketemu frekuensi sama, itu nyambung karena bergetar. Nah sekarang saya tanya, ketika kita baca Al-Quran, apakah hati kita sudah bergetar? Al-Quran itu panjenengan yakini sebagai firman Allah, wahyu dari Allah. Apakah hati kita bergetar? Ditanya pada diri masing-masing. Kalau belum bergetar, berarti belum tuning frekuensinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Al-Hasyr ayat 21. Apa kata Allah? Sekiranya kami turunkan Al-Quran itu ke atas sebuah gunung, kata Allah, niscaya kamu akan melihat tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Gunung, Bu, gunung itu kira-kira pripun, Bu? Kuat nggak gunung itu, Bu? Kalau jenengan bayangkan gunung nih, Bu, kuat gitu, Bu, atos gunung itu. Itu kata Allah, andaikan gunung itu diturunkan Al-Quran, kena frekuensi Al-Quran langsung dari Allah, maka gunung itu akan hancur. Masih ingat cerita Sayyidina Musa, Ibu? Bagaimana ketika Nabi Musa ingin tahu Tuhannya, ya Allah, saya ingin tahu Engkau ya Allah. Jangan Musa, kamu gak akan mampu. Penasaran saya ya Allah, saya cinta Engkau. Penasaran saya pengen tahu. Nabi Musa itu terkenal nabi yang kritis gitu dalam berpikir. Ya udah, kalau kamu penasaran, sini tak tunjukkan di Al-Quran itu ada di Bukit Sinai itu atau Gunung Sinai. Ketika melihat ke Bukit Sinai, langsung kilat menyambar, keluar ada ledakan apa itu, gunung meletus. Akhirnya Nabi Musa itu pingsan dan kemudian ketika sadar beristighfar, bertaubat kepada Allah. Masya Allah. Tapi kenapa kita ini kok belum bisa menjadi pribadi yang lebih baik? Padahal sudah puasa sampai 50 tahun, baca Al-Quran hatam satu Ramadan itu gak terima 3 kali, bisa sampai 4-5 kali. Tapi kenapa hati kita kok masih tetap sudah seperti dulu, masih tersinggungan, masih mudah marah? Mari introspeksi. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Nah pertanyaannya, Ustadz, saya ini sudah tiap hari baca Al-Quran. Biasanya kalau ibu-ibu Yasinta, ibu-ibu muslimat itu kan Yasinan. Kalau Yasinta itu biasanya setiap Kamis malam. Kalau ibu di sini, Bu. Kalau kami, saya kebetulan juga sebagai ketua JMT itu setiap Ahad malam. Itu yang dibaca itu Yasin. Terus tahlil itu kan cuplikan-cuplikan ayat Al-Quran semua. Itu dahsyat itu. Andaikan kita itu benar-benar melihat energinya, Bu. Wah, tapi kenapa kok biasa saja ya? Tahlilan sampai si Jawil koncone sampai niku sik ngono. Kenapa itu? Berarti frekuensinya belum tuning. Harusnya kita itu khusyuk ketika tahlil. Makanya ibu-ibu Yasinta, kami, saya juga sering ketika kebetulan saya mesti cenderung lebih sering mimpin apa? Tawasul nih, Bu. Berarti saya awali gini. Ibu, bapak-bapak sekalian, mari sejenak kita heningkan hati dan pikiran kita, kita cuningkan kepada Allah, lupakan sejenak persoalan-persoalan hidup kita gitu. Jadi fokus. Jadi ketika membaca itu benar-benar dihayati. Nanti pelan-pelan itu kita akan merasakan indahnya Al-Quran itu, walaupun kita belum tahu artinya. Saya tanya sekarang ibu-ibu, cara kita berkomunikasi dengan Allah apa? Kalau kita ingin ngobrol dengan Allah, caranya lewat apa ibu-ibu kira-kira?
Sholat. Yang sering gitu loh, misalnya, aduh aku iki yo opo yo, terus silo, ambil wudu, terus ngadep kiblat, apa biasanya? Berdoa. Itu cara komunikasi kita terhadap Allah. Bagaimana cara komunikasi Allah dengan kita? Gimana caranya, Bu? Ayo, ya apa? Gusti Allah ya apa Pak suarane, Pak? Loh kan? Daru kan? Ya ketika kita baca Al-Qur'an. Ngerti nggak ngerti maksudnya? Sebenarnya ketika kita baca Al-Quran, hati kita hadir, Allah senantiasa hadir. Itu kan Allah yang ngomong. Saya kasih contoh beberapa hal di sini yang perlu saya contohkan. Misal, ini agak gini. Pas lagi ibu-ibu asik mau ngerasani tetangga, misal di grup WA, tiba-tiba ibu sadar. Hatinya sadar ini, sadar frekuensi Al-Quran. Loh. Ini sinyalku lagi kotor nih. Allah melarang gibah nih. Al-Hujurat ayat 12, jenengan langsung inget. Coba dibuka Al-Hujurat ayat 12. Ayo coba Bu, dibuka Bu. Ayo, biar malam nuzulul Quran ini tidak hanya rungon-rungon, tapi panjenengan benar-benar membuka Al-Quran. Coba dibuka Al-Hujurat ayat 12. Coba Bu Eko, Al-Hujurat ayat 12. Yang lain Bu, nggak bawa handphone gitu Bu? Napa pesannya di situ di Al-Hujurat ayat 12? Membicarakan tentang apa di situ? Ketemu? Ayo dibantu, saya juga buka Al-Hujurat 112. 12, bukan 112. Al-Hujurat 12. Bukan 112, 12. Al-Hujurat 12. Ayo saya tunggu 1 menit. Ada mic ya? Bu MC coba Bu. Bu Eko mohon izin Bu. Ayo Bu, ini kan kita malam nuzulul Quran, mau nggak ngerti 1 ayat 2 ayat lumayan gitu nggih, biar tahu maksudnya. Apa coba? Oh Bu Eko, monggo Bu Eko, biar kita bisa mendengarkan suara Bu Eko yang merdu. Okay. Al-Hujurat ayat 12, yang buka HP monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon ismu wala tajassasu wala taqtab ba'dukum ba'du ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Alhamdulillah, Allah gitu loh Bu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Matur nuwun Bu Eko, alhamdulillah. Pripun Bu? Itu tadi yang berpesan seperti itu Bu Eko napa Gusti Allah Bu? Allah bilang apa? Tegas Bu, dilarang menggunjing, dilarang ngerasani. Karena ketika kita menggunjing, kata Allah apa Bu Eko tadi? Seperti kita memakan bangkai. Enak tak Bu makan bangkai? Enggak mau Ustaz. Wah, aneh-aneh pertanyaan ini loh. Ini Allah yang bilang, tapi karena kita nggak ngerti apa isi kandungan ayat itu, ketika sampai Al-Hujurat 12, yuk diwaca tok ae. Masya Allah, diingat-ingat ini sebagai sangu nggih, cake 1-2 ayat itu lumayan Ibu untuk mengingat. Ketika mau menggunjing, Al-Hujurat 12. Ojo nggunjing, Allah ndelok aku, Allah ngelarang aku. Allah, itu Allah yang bicara. Masya Allah. Enak Bu nggunjing, enak nggih boten? Enak ya. Sik tanya, sik tajeng, tau mungita. Sik tal. Iku kok ngene-ngene terus di tangannya loro ta Bu. Ternyata apa Bu bisa ini Bu?
Apa meneng? Macam-macam. Ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Enak Bu, nikmat Bu. Jadi gini loh Bu. Maksiat itu nikmat. Kenapa kok nikmat? Karena kita diberikan oleh Allah hawa nafsu. Gunjingnya kok enak pancen ini nikmat. Lho opo kak nikmat? Iku lho, nikmat. Langsung satu, nopo jeng? Kulo nggih cok ngomong dhewe porek, aku ya pengen krungu gitu. Masya Allah. Mulai sekarang kita janji Ibu sekalian, malam hari ini Allah melarang dengan tegas. Dan terakhir ditutup apa katanya Bu Eko? Bertakwalah gitu Bu ya. Sesuai dengan apa tujuan kita berpuasa. La'alakum tatakun. Hanya orang-orang yang bertakwa yang tidak akan melakukan itu. Itu Bu. Jadi ghibah itu adalah satu hal yang sangat-sangat tidak disukai oleh Allah. Mari mulai sekarang kita hindari. Misalnya sudah ngumpul gitu, kalau lagi ngomong masalah ini kira-kira boten apa Bu? Misalnya gini, ngumpul lagi bahas anaknya sekolah gitu. Ini kan lagi musim anak-anak mau kenaikan atau masuk sekolah. Jeng, anaknya sampean masuk sekolah mana gitu. Itu boleh nggak? Boleh. Tapi ketika sudah jeng tak omongi yo. Nah, itu kalau sudah sekiranya ya nopo? Alasan apa gitu? Aku tak pamit sih jeng. Kayak ani jemuranku durung tak entasi gitu kan. Itu lebih baik Ibu-ibu. Bener ini serius. Yang berikutnya, ini selanjutnya. Biasanya ini juga yang sangat relate. Yang pertama tadi apa Ibu? Ketika mau gunjing, ingat apa tadi? Al-Hujurat ayat 12. Nah, ini yang kedua. Saya ambil beberapa kasus karena kita ingin jiwa kita ini benar-benar total sadar. Makanya judulnya totalitas kesadaran jiwa. Agar Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk. Berikutnya, pas ibu lagi pusing mikir harga kebutuhan pokok yang lagi naik. Iki apa meneng menjelang hari raya ini. Nok pasar larang kabeh. Lho kok Ustaz? Iya, perolehan kota infak di Masjid At-Taubah menurun. Bingung bendahara Masjid At-Taubah. Pak Ismail dan kawan-kawan bingung. Yuk nopo niki Pak Abu kok menurun? Sik ta lah Pak Is, menengos sik ta. Iki BE kota amali BE yo gak jalan. Istri saya bilang ke saya, Bu. Iya ya, pas lagi aku sholat tarawih tak intip nopo joan, durung ono sing jalanno. Temen ta. Ketika di jalanno ya apa? Ono ya sing naruh iku sing lebokno dhuwit, tapi yo arang. Gitu. Bisa dimaklumi, ekonomi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Leres Ibu? Leres Ustaz. Terus apa yang kita kerjakan Bu Eko? Dibuka lagi Hud ayat 6 Bu. Yang lain mungkin Bu Eko dibantu. Hud ayat 6. Apa di situ Allah mengatakan Bu? Ketika kita sedang masalah Allah menjamin rezeki itu di Hud, coba dibaca. Hud ayat 6. Yang sudah dapat? Nah, ini kan Al-Quran itu sudah di mana-mana sekarang. Makanya rasanya kalau kita hanya tiktokan terus sampai tangannya gak iso mandek ini. Ayo Hud. Iya, gantian sebelahnya. Monggo. Hud ayat 6. Apa tadi? Ketika bahan pokok lagi naik, duit teko bojo yo pas gak cukup. Hud ayat 6. Apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Allah. Apa Bu artinya Bu? Dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Kitab Lauhul Mahfudz. Kitab Lauhul Mahfudz. Bu, piye to? Siapa yang jamin kita ibu-ibu? Lah kok pusing?
Ada tak Bu yang nggak makan sampai 5 hari itu? Nggak ada. Walaupun kita pas lagi nggak ada duit, nggak ada uang untuk beli beras, tahu-tahu ada Yuno atau Yuni, jeng, iki lono rezeki, loh makan. Ya Bu ya, sering kan mengalami seperti itu. Jangankan manusia, hewan melata yang ada di dalam tanah pun itu dijamin oleh Allah rezekinya. Kenapa kita kok merasa takut? Kenapa kita ngersulo, merasa sedih? Apa jawabannya kira-kira Ibu-ibu? Karena hati kita sekali lagi tidak terhubung dengan antena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari mulai sekarang, tidak usah banyak-banyak Bu. Ayat itu jenengan pokok aplikasikan. Apa ya? Insya Allah kita akan dapatkan itu. Tenang, Allah tuh menjamin. Enak tat ngomong karo rasane ta, lepas lagi gak nyekel duit, turu kayak sok nyenyak senderan yo gak enak, melungker yo gak enak. Enak sampean ngomong, sampean dosen le jare sopo sawang sinawang, masing-masing punya masalahnya sendiri. Ono sing duwike cukup diuji, sakit asam urat. Saya kemarin tidak masuk kerja Bu, seharian bangun tidur langsung kaki gak bisa gerak. Astagfirullah, apa ini? Setelah saya lihat jempol kaki saya yang sebelah kiri itu merah Bu. Allah, asam urat. Habis diundang Pak Prapto kemarin dental ada buka bersama. Makanannya Masya Allah. Lah ngono iki lho, lali mbek Gusti Allah. Makanan ini penak langsung Bu, sikat ae. Monggo Pak Bu, nikmati. Saya ini punya potensi asam urat, nggak usah dipikir, udah dimakan aja, makan. Bukan masalah makanannya, boten. Niku makan nikmat. Kenapa Bu? Karena makannya berlebihan. Makan situ enak ya, nambah maneng. Dilirik sama nyonya, jadi terus no, asam uratnya kumat, ngeyel. Malam pertama, kok gak enak ya kakiku. Malam kedua, nggak bisa gerak Bu, nggak kerja saya sehari. Jadi sudah ada hukumnya. Allah tuh sudah memastikan. Kita saja yang sering tadi masih ngeyel gitu ya. Baik, berikutnya Bu. Nah, ini yang dialami oleh ibu-ibu muslimat ini. Ini untuk ibu-ibu muslimat yang senior ini. Apa biasanya kalau ibu-ibu yang sudah sepuh ini, yang sudah punya mantu, sudah punya cucu, itu masalahnya apa? Saya yakin masalahnya bukan lagi skincare. Nah, skincare itu biasanya generasi pertengahan. Sudah muncul wes gak enak kabar skincare. Tapi kalau sudah bunda-bunda yang sepuh itu sudah nggak mikir itu. Bener ya, masih ada bunda-bunda yang sudah sepuh, yang mohon maaf umurnya sudah di atas 60 masih mikirin skincare. Nah, wes sembuh, wes sakar karpe. Tapi masalahnya bukan itu lagi. Apa masalahnya kira-kira? Saya bacakan di sini. Mulai muncul rasa khawatir. Anak cucuku ki yo opo rek meneh. Lek aku wis ka ono iki mangan opo yo. Insyaallah. Rasane kabeh ae tak urusi. Ibu-ibu ini biasanya, ini cocok ini. Loh Pak Abu kok ngerti? Iya kan saya juga punya ibu di rumah. Masya Allah rasanya. Saya ini sering ngomong Bu sama istri saya. Ini fair saya ngomong. Wis tak lama. Allah itu sudah menjamin. Sampai kok enake ngomong. Ya gak iso ngono, kudu disiapkan ini, disiapkan itu. Masya Allah. Bu, saya punya sahabat Bu, sudah senior. Saya tidak sebut nama, ya orang Sidoarjo juga Bu. Ini saya cerita sedikit. Ini biar kita ngerti Bu, dalam hidup itu nggak usah banyak khawatir. Allah menjamin kok. Sudah nyiapkan Bu, karena beliau itu kepala dinas. Ibu bisa bayangkan ya kalau kepala dinas itu kan cukup ya secara ekonomi. Anak yang satu dibelikan rumah di sana, satunya dibelikan rumah di sana. Bayangannya apa Bu? Waktu masih mudanya dulu, waktu kuat-kuatnya itu mikirnya apa Bu? Cek ado-ado. Betul ya? Cek ngumpul kabeh nang Surya Asri, sing situ tukono blok A, situ blok C, situ blok B. Cek ado-ado. Kata siapa nggak jauh-jauh?
Anak saya itu namanya Raffi, disayang banget sama mamanya. Turun kalau lagi apa itu, kalau diantar sekolah nggak cukup hanya salim. Kalau bapaknya cuma salim, assalamualaikum ya, waalaikumsalam, siap, sehat ya, semangat gitu toh saya. Kalau ibunya enggak, turun di jagrang itu yang namanya sepeda, diantar ke depannya gerbang, bunga nih bu mau coba bujuku kita delok itu kacau. Assalamualaikum warahmatullahi. Loh, niku saya boten napa-napa. Itu bagus, doa ibu ijabah, Bu. Katanya kan andaikan Allah itu bisa mewujud, wujud Allah yo ibu itu. Makanya tidak bisa kita sama ibu, tak bisa main-main. Saya paling takut kalau sama ibu. Ibu kalau sudah mendelik gini wis gak berani ngomong, diem. Walaupun saya kayak apa wis diem. Karena memang wujud. Insya Allah itu doanya makbul. Tetapi kadang kebablasan. Halo bunda-bunda, kebablasan, lali karo Gusti Allah. Awakmu nak yo iso sukses koyo ngene yo karena ibu sing donga. Masya Allah, saiki awakmu aduh teko Surya Asri minggat bareng anake wong, enggak gelem karo aku saiki. Ana sing begitu, Bu? Akeh. Akhirnya omahe ditinggal, anaknya buneng dengding di Jakarta buneng ngedi. Jadi dulu yang masih muda kita itu sudah nyiapkan segala macam, belum tentu itu menjadi rezeki anak kita. Akhirnya apa? Mangkrak. Rumahnya nggak dinggoni, dimakan rayap. Lah wong loroan tok bapak ibu anak-anak wis gak ono kabeh. Masuk mau pindah ke rumah sana, habis di jalan itu. Tidak usah khawatir yang berlebihan. Tetap kita bermunajat kepada Allah, tapi sadar yang menjamin itu Allah, bukan kita. Apa kehendak kita? Manusia itu tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Ketika engkau, kata Allah, berusaha mengganti kedudukanku, kata Allah, ya udah, teruskan. Dijamin kita akan menderita. Gitu. Menderita, Bu. Jadi perasaan gak nyaman itu ya itu menderita sebenarnya. Nah, balik ke bunda tadi. Ketika bunda-bunda senior tadi itu sudah khawatir sama kelakuan cucu zaman sekarang, yang biasanya main apa, Bu? Anak sekarang ini yang paling khawatir, Bu. HP, Bu. Masya Allah, luar biasa. Ini fenomena, Bu, sekarang ini. Masya Allah, HP ini Masya Allah ngalang-ngalai bojo, Bu. Pak Bu, iya. Bangun itu sing didelok bukan bojo. Ndi HP-ku. BB ono pesen opo ya? Pesen sakti. Masya Allah. Anak juga begitu. HP ku Masya Allah. Saya yakin panjenengan juga sama semua. Apalagi anak-anak muda itu ditaruh di sampingnya, tidur di sampingnya, sholat bahkan ya di sampingnya. Nggak apa-apa kalau ada kepentingan. Kalau saya kadang imami, kadang saya mau rojaah dulu gitu. Tetapi kalau bukan untuk kepentingan itu, udah taruh di rumah. Al-Furqan ayat 74. Satu lagi Bu Eko. Setelah ini kita berakhir. Al-Furqan 74. Cukup 3 saja lah, Bu. Kita ambil Al-Qur'an itu. Ayo Al-Furqan 74. Saya bacakan di sini persoalannya. Ketika seorang mbah lagi khawatir kelakuan cucu zaman sekarang yang main HP terus. Anak-anak jarang pulang, dolen kok, hati jadi galau dan marah-marah pada mereka. Lemolio dadi opo kon niku? Kok kerjaane main HP tok. Isine nyangkruk ngobrol karo kanca-kancamu gak ono maneh ngegame tok. Mbok yo nang masjid kono belajar nang Bu Andre kono lho, nang Ustaz Haryadi kono lho, ngaji yo cek dadi wong alim kono niku. Bener ndak salah. Ketika itu pas bagus. Tapi ketika muncul khawatir, seolah-olah kalau anak kita seperti itu, cucu kita seperti itu, besok pasti nggak sukses, itu bahaya malah. Dari mana jamin kok besok nggak akan sukses? Ayo Beko. Al-Furqan 74 tuh, coba. Nggak ketemu? Belum? Kalau belum saya baca. Pak Ustadz tiket mau ngomong kontok, ayo oke saya baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami, keturunan kami sebagai penyenang hati. Itu aja yang jenengan baca. Anakku cek angel yo, HP-an tok dolen ndak mule wis gak usah diomeli Bu. Datang itu wis gak usah metengkrik nang ngarepe pintu, ndak usah. Hanya akan membuat hati jenengan tambah kebal, hati kita akan tambah nggak halus, hati kita makin sulit masuk hidayah Allah itu. Ini serius saya ngomong, bener ini yang nggak kita sadari. Walaupun panjenengan mau ngapunten sudah sampai sepuh, tetap saja saya ngamuan. Masya Allah, lewat sepuh Bu, nggak usah ngamuan. Allah berjanji, Allah sudah mengatakan di surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah. Di situ ada penegasan, Allah bilang ingatlah, kata Allah. Loh, Allah saya ngomong, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tenang, hatimu akan tentram. Al-Quran Bu. Lagi nenda ngerasa no cucu angel diatur scroll TikTok sampai joget-joget ngini baik. Loh, Masya Allah, senang Bu, senang sesaat. Saya ungkap sedikit ya Bu, sedikit lagi. Kenapa ketika kita main HP itu nggak mau berhenti, tangannya sampai nggak bisa mandek ini terus? Kenapa Bu? Kenapa kita ngerasani ngono kok gak iso mandek iku, rasane kempeng ngerasani nggak mulai-mulai? Kenapa Bu? Kenapa? Karena di situ muncul rasa senang. Senang itu otak kita itu melepaskan namanya hormon dopamin. Tapi dopaminnya dopamin palsu, bukan dopamin beneran. Itu terus diikuti Bu, tambah senang, diikuti. Lama-lama kita akan kecanduan dopamin. Yang ada malah stres. Ayo coba, saya pengen tahu. Ketika main HP tidak berhenti-berhenti, apakah makin lama makin tenang? Tidak akan. Yang ada malah capek semua, punggungnya capek, kepala tambah panas. Harusnya gimana Ustaz? Allah tadi sudah bilang apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sudah. Ketika kok budrek, cucune angel dikandani, ambil wudu. Baca ayat suci Al-Quran walaupun 1-2 ayat, tapi hudur. Syaratnya ndak boleh kemana-mana pikirannya. Tenang, gini caranya Bu, metodenya. Saya kasih bocorannya sedikit. Mohon maaf Bu, umur saya sekarang sudah masuk di umur 46 tahun. Ini sudah bukan umur aman Bu. Saya bilang sama istri saya, sampai ojo kakian keluyuran. Terus apa ya? Nang omah saya ngaki dungo. Lho apa? Umurku ini bukan umur aman. Teman-teman saya sudah banyak yang kebuntut Bu. Angkatan saya kuliah itu sudah banyak kebundut. Loh wes mah kapan? Loh iya tak kapan gitu. Loh bener ini. Artinya apa? Umur kita ini sudah bukan umur aman. Kematian itu keniscayaan, kita akan kembali kepada Allah, itu pasti. Hanya kematian yang pasti, lain tidak pasti. Apalagi janjinya Bu Joni, Bu Joko, Bu Juleha, nggak yakin itu bener-bener pasti. Di depan koyok-koyok bener loh Jeng, di belakang ketemu lagi deh sama Bu Soni, sama Bu Sono. Hanya janji Allah yang pasti, lainnya tidak akan pasti. Udah yakin itu ibu sekalian, kematian itu pasti. Hanya kita nunggu kapan. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap menuju kematian itu? Bu, manusia itu ada 3 unsur Bu di Al-Quran itu. Ada jasad, ada jiwa, ada ruh. Ruh ini yang jarang kita sapa Bu selama ini. Kita sibuk ngurusi jasad. Wis umur kok ya sik kenkeran. Wis umur kok sik olahraga ngalor ngidul. Wis aja akeh-akeh Bu. Bersihkan jiwa. Hati kita ini gimana caranya Ustaz? Caranya, kenapa kalau sholat itu, siapa aku tanya Ibu ya, sholat itu kenapa kok suruh wudu? Itu ternyata Bu, setelah saya pelajari secara neuroscience ya Bu ya, ilmu kedokterannya, ketika
ketika kita wudu itu tubuh kita itu dingin, otomatis kena air. Jadi yang panas-panas, yang nggak nyaman itu suhu turun. Ketika suhu turun, darah juga turun. Ketika suhu darah turun, akhirnya setan-setan yang lewat tadi kata Rasulullah itu sudah mulai gak nyaman sudah dia. Wudunya sing tenang, langsung Allahu Akbar. Duh, cucian ku iki sik ya apa lho, kemana-mana sholatnya. Pada saat sholat itulah kesempatan kita langsung hudur dengan Allah. Sudah, lupakan yang lain. Sholat, kenapa sholat itu tidak boleh gerak lebih dari 3 kan ya? Bener kan? Karena ternyata ketika tubuh kita itu diam, gak ngapa-ngapain, diam, makanya diam itu emas. Saya baru tahu jawabannya. Jangan dibuat macam-macam, ini ibu-ibu nggak apa-apa. Ada yang diam, sudah mulai begini karena sudah malam. Nggak apa-apa, itu lebih baik daripada Ustadz ngomel, leket mau ngomong ngopo, iku kan? Ya kan, ayo kan? Aku kroso loh ya. Enggak, guyon bu. Ini biar ibu tenang. Saya komunikasi begini biar panjenengan materi saya ini banyak sebenarnya, urut. Tapi saya melihat kondisi situasi panjenengan. Kalau saya ini saklek nanti nggak ada komunikasi, malah jenengan tinggal tidur. Ini tajak ngomong ini biar nggak tidur. Baik, balik ke apa tadi, saya bilang apa tadi? Aduh, sampai apa sih terakhir yang mau? Kematian pasti ya tadi ya. Aduh, lali pisan. Gara-gara yang ini cilik ambil sesepuh, ambil sing sepuh-sepuh ini rada nakal ini digudoy akhirnya lali. Kematian itu pasti. Tinggal kapan kita kembali kepada Allah. Oh, caranya berzikir. Begini Bu, ini sudah saya terapkan Bu. Mohon izin ibu-ibu sekalian, saat-saat sudah di senja hari seperti ini, panjenengan ya boleh belajar lagi. Misalnya belum bisa baca Al-Quran, itu belajar alif, ba, ta, kenang bu al misalnya, nggak apa-apa, itu boleh. Tetapi jangan berhenti di situ. Mulailah kita masuk ke dalam diri. Mulai kerasa ke hati, ke dalam. Itu ternyata gini Bu, saya praktekkan. Jadi ketika kita lagi gak tenang, panik, itu kita diam. Ojo tambah ngoceh. Tambah ngoceh itu kita tambah stres. Ayo coba. Ibu lagi marah sama pasangannya, sama cucunya. Apakah ketika marah itu terus tambah nyaman gitu? Enggak. Terus tambah naik ini. Aduh. Wes le. Terus no. Mati kok mbak iki. Mati saiki le. Terus no le, ya kan? Bener. Lu kok ro. Wong ya padha no kono ya kadang ngono. Telat, janjian, mau makan malam bareng. Ono no dalan ketemu konco. Mandek sih. Telat tekone. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Mandek wis Bu, ayo Bu mandek Bu. Ojo diterus no Bu. Jangan sampai kita berakhirnya itu gara-gara ngamuk Bu. Tahu-tahu marah mangkel loh, hati-hati loh. Ketika kita marah, stres, yang naik namanya kortisol. Kortisol itu hormon stres, itu mempersempit pembuluh darah. Wes umur, wes sepuh, pembuluh darah sudah sempit Bu, sudah banyak lemak-lemaknya, wes umur, wes kendur semua. Ojo tambah diperparah dengan kortisol. Tambah mandek, mampet, jantungnya nggak. Lho Mbak, ampun Mbak, maafin aku Mbak, katanya cucunya yang kecil. Aku salah ya Mbak. Telat Mbak, wes kebundut. Hilang wes Mbak wes. Salahmu gara-gara kamu, dimarahi sama mbaknya. Tukaran akhirnya. Mbak mati gara-gara kamu Dek, nakal. Ya enggak gara-gara Dek, anak kecil itu udah biasa nakal itu. Biarkan. Balik lagi ke Al-Furqan 74. Ketika anak nakal seperti itu, Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Terus kan udah juga usah ngomong layak-liyan. Itu terus diwaca. Langsung kok mandek-mandek dhewe ya cucune jenengan itu. Udahlah yakin. Kita ini koyo iso ngatur wong, koyo iso ngerubah cucu. Iki nenek iki sing dulu nglahirno mbak ibumu, jere cucune ya sapa sing gak ro nek. Ya jenenge nenek ku ya ibunya ibu, lek ibunya bapak. Lah apa sampean jelasno?
Iya lek gak nenek, bapakmu ya gak ono nang dunya. Lho, iya wis seru jadi cucuni. Saya sekarang itu ibu mertua saya ada di rumah, Bu. Ini sedikit ya, mungkin memiliki kasus yang sama, Bu ya. Mohon maaf, Bu ya, mohon maaf ibu-ibu yang sepuh-sepuh, saya mohon maaf, Bu. Mohon maaf kalau saya omongan saya mungkin rotok-rotok ngawur. Tapi ini serius, saya ngomong apa adanya. Memang kalau sudah umur, Ibu ya, umumnya, tapi ada juga yang nggak begitu. Itu wis karpe itu, waktu itu hanya untukku. Ngono kan. Mertua saya di rumah, Bu. Ini istri saya itu kan belum pernah tinggal bersama sama ibunya. Nadar, Bu, istri saya, le anakmu keterima nang sekolah X. Nah gitu. Aku nadar mamat posoan tinggal sama kita. Duh, saya dalam hati gini, tenan tak sampean, gak akan keterima, anakmu gak akan keterima. Karena pikirannya istri saya gak bakalan keterima di sekolah itu. Siapa bilang dalam hati saya, lo, aku wis duwe tondo, lolos anakku. Lolos, Bu, keterima, Bu. Senang di satu sisi, barang eling, aku janji, aku nadar ibuku ikut. Aku ikut, Bu, di rumah sekarang mertua saya. Umurnya sudah 74, usianya kondisi kesehatannya tidak sedang baik-baik saja. Jadi sedikit-sedikit, Hestin, istri saya kan namanya Yulia Prahestin. Hestin, iya ma, barang naik ke kantornya lantai loro, nyetrika. Hestin turun naik. 3 hari nangis, Bu. Nangis, minta dipeluk sama saya. Yang aku tak nangis, yang menengok sama nggak usah komen, nggak usah ngomong. Kayak ini malam-malam ini nggak datang. Kok nggak datang pengajian? Bojone sampean sing ngisi. Males bendino aku wis diceramai, katanya gitu. Ini beneran istri saya itu. Nangis, Bu, nangis. Masya Allah, saya dalam hati. Saya bilang gini, ma, tenang. Insya Allah ini pahalanya besar. Enak sampean ngomong, sampean tinggal kantor. Aku sih ngomong. Tapi memang begitu, Bu. Memang begitu. Jadi enggak tahu ya, memang balik lagi katanya gitu ya, makin umur itu memang seperti itu. Nah, bagi kita ini kalau kita menganggap itu adalah bagian daripada tanggung jawab kita, yang sepuh ya juga paham, Bu. Ojo gampang tersinggung. Kaiso ya, aku tersinggung. Jangan. Kasihan putra-putrinya, cucu-cucunya. Itu sekarang dapat 3 minggu musuhan sama anak saya. Anak saya yang kedua gara-gara nonton TV. Anak saya itu kan senang nonton bola itu, mbaknya dateng senengannya nonton Mama Lela, senengannya rebutan sama cucunya. Anak saya nggak bisa ngalah. Mau kapan Mbak Mule? Ya Allah, subhanallah. Jadi jangan dikira walaupun saya ini, Bu, kadang kita diskusi, nyampaikan ilmu dan sebagainya, nggak diuji, sama saja. Tapi insya Allah, balik lagi, ketika kita terus melatih hati kita ini untuk bisa bersih, banyak istighfar, banyak zikir kepada Allah, insya Allah cahaya Allah itu akan masuk setiap saat. Sudah tidak berat lagi dengan ujian-ujian itu. Baik ibu-ibu sekalian, ini sudah pukul 11. Saya yang terakhir untuk ibu-ibu Yasinta khususnya, dan tentunya untuk ibu-ibu muslimat dulu. Ini pesan 2 pesan, yang satu untuk muslimat, satu untuk Yasinta, Bu. Ibu-ibu muslimat NU identik dengan seragam hijau yang kompak, benar sih? Nah, oke, tak bocor ini bener gak ini? Pas ada acara besar, foto bareng, lalu diunggah ke status WA. Kadang ada bisikan batin ingin dipuji, kompak yo kita yo, kan? Atau wah ibu itu aktif banget ya, muslimat lagi bantuan apa? Bantuan itu rupiah ditelok be konconi. Elek Ustaz, kau lihat boleh niati dakwah, cek sing liyane ikut. Tapi kalau aku sing paling aktif iki, sing liyane enggak aktif lah, iku sing enggak oleh. Wes ya, lanjut. Sedikit saja niatnya geser ingin dipuji manusia, kata Allah, energinya langsung bocor. GPS-nya apa? Al-Quran surat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekahmu, amalanmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Hati-hati dengan upload WA, Bu. Status itu, Bu, hati-hati.
Sing enak-enak ojo diupload, Bu, ojo diupload. Lagi mesra ini, lagi sama pasanganku, hati-hati, akeh penyakit ain sekarang. Nggak jelas tahu-tahu loro. Loh, hati-hati, Bu. Ada loh, itu di zaman Rasulullah namanya penyakit ain. Orang nggak seneng melihat itu bisa jadi penyakit bagi yang bersangkutan. Makanya saya tidak mau status, lihat kalau lihat status WA saya, Bu, ada tak gambar saya, wajah saya, enggak ada di situ. Lebih baik pasang apa, kartun gitu kan, sekarang banyak tuh itu yang pakai kartun itu, udah itu aja. Buka bersama di Solaria, cekrek. Boleh Ustaz, boleh, tapi hati-hati. Ojo. Wes buat internal mawon dengan suami tercinta, dengan anak-anak yang dikasihi itu aja udah. Ojo. Kalau mau ngupload di status WA itu yang mengajak kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, enggak apa-apa. Misalnya hadis gitu, misalnya, atau apalah bahasa ibu-ibu loh. Ayo belanja yuk bareng gitu, enggak apa-apa. Tapi kalau yang sifatnya akan membawa sesuatu yang membuat orang lain tidak suka, kata Allah di sini dilarang di Al-Baqarah 264 tadi. Gak boleh, malah gak dapat sesuatu kita malahan, ya, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Loh, maksudnya apa itu? Menyebut-nyebut dan menyakiti. Sering juga ya gitu, bantu. Setelah itu diungkit-ungkit, itu paling gak enak itu. Paling gak enak. Bantu ketika sulit, nanti ketika ada apa-apa dijalui kabeh. Paling no kabeh. Ada yang begitu, Bu? Dulu pas lagi asik-asiknya bersama, kabeh dikekno. Ketika sudah tidak bagus-bagus saja, kon balik no kabeh. Ada yang begitu? Ada. Nah, begitu mau posting foto ibu-ibu muslimat dengan niat ingin dipuji, jiwa ibu sadar sensor, ada GPS batin berbunyi, awas ada lubang, jangan sampai pahala capek-capekmu hangus gara-gara ingin pengakuan manusia. Itu yang untuk Ibu Yasinta yang terakhir. Ibu Yasinta ini kan ahli wirid dan doa, kadang sudah bertahun-tahun berdoa buat anak